Bab 146-150. Bab 146, saya orang yang pendendam. Pukul 9.30 pagi. Seluruh tim fotografi telah tiba di lokasi pemotretan, itu di tengah hutan. Pohon-pohon raksasa dengan dedaunan coklat gelap menjulang di atas mereka saat tempat itu memancarkan getaran sunyi. Salju putih menutupi setiap jengkal lantai dan tidak terlalu jauh, terdapat danau beku. Di kejauhan, terlihat gedung-gedung yang dirancang dengan arsitektur bergaya Moskow yang ikonis. Bangunan berwarna-warni yang semarak memiliki kemampuan untuk membuat setiap pengamat meringankan suasana hati mereka. Melihat ini, cuaca tidak lagi terasa begitu dingin. Tim untuk sementara menyiapkan ruang ganti untuk Tang Ning. Tapi, setelah menerima pakaian sponsor yang disiapkan oleh penata gaya, Long Jie segera pergi mencari An Zihao dan fotografernya. Bukankah kita sedang syuting iklan pakaian? Di kota pantai ini dengan angin yang membekukan dan suhu -3 derajat, apakah Anda berharap Tang Ning mengenakan gaun tanpa lengan? Tema edisi ini adalah Negeri Ajaib Salju. Tang Ning tidak hanya diharuskan mengenakan pakaian minim, dia juga harus berjalan tanpa alas kaki melintasi danau beku. Fotografer meraung pada Long Jie, begitu banyak model lain yang mengalami pemotretan serupa, mengapa model Anda memiliki begitu banyak masalah? Aku benar-benar curiga apakah dia seorang model profesional. Sebagai seorang model, adalah hal yang umum untuk memotret seluruh advertorial berdasarkan musim yang kontras. Dengan kata lain, mengenakan pakaian musim panas di musim dingin dan pakaian musim dingin di musim panas. Ini sangat populer selama Fashion Week. Tapi, Her Vision hanya memotret sampul depan, biasanya sponsor tidak memiliki permintaan khusus. Jadi, pengambilan keputusan hanya ada pada fotografer. Ini sepenuhnya diperlukan untuk menciptakan efek yang ingin kita capai. Jika Tang Ning merasa dia tidak bisa melakukannya, maka dia dipersilakan untuk menelepon Her Vision. Kamu, Long Jie tersedak amarah. Yang bisa dia lakukan hanyalah beralih ke An Zihao. Tentu saja, ekspresi An Zihao juga tidak terkesan, matanya gelap dan curiga. Jika aku tahu kamu sengaja mempermainkan Tang Ning setelah menerima keuntungan dari seseorang, aku akan membuat kamu tidak mungkin melanjutkan industri fotografi. Setelah mendengar peringatan An Zihao, ekspresi sang fotografer terlihat sedikit canggung. Namun, dia tetap tenang. Jangan mencoba memfitnah saya. Saya sudah menjadi fotografer selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah bertemu model yang sesulit Tang Ning. Jika Anda ingin memotret maka tembak, jika tidak, lalu pergi. Tentu saja kami akan menembak, suara Tang Ning muncul dari belakang mereka. Tang Ning, seorang Zihao mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tapi dia hanya mendorongnya menjauh. Tapi saya ingin bertanya kepada fotografer berapa tahun dia berkecimpung di industri ini. Petik 2. Yah, aku sudah menjadi model untuk 9, Tang Ning tersenyum sambil menahan hawa dingin. Dalam industri ini, aku telah melihat banyak metode kotor yang digunakan, beberapa bahkan mengancam nyawa. Aku tidak percaya akulah modelnya, model paling sulit yang pernah Anda tangani, tapi saya mengerti beberapa alasan Anda. Adapun keputusan Anda untuk syuting hari ini, jika Anda mengatakan itu adalah cara terbaik untuk memotretnya, saya akan mempercayai Anda. Tapi, saya harap Anda ingat, saya biasanya bukan orang yang menyebabkan masalah, namun, saya adalah orang yang pendendam. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan bersama, maka kita hanya bisa menanganinya secara profesional. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Tang Ning memiliki kepribadian yang dingin sejak awal, tetapi dengan tambahan tatapannya saat dia mengucapkan kata-kata ini, rasa dingin yang pahit menembus tulang sang fotografer. Setelah melihat ekspresi Tang Ning, sikap fotografer yang sebelumnya memaksakan diri kini telah mereda. Perjuangan selama 9 tahun telah memberinya kesempatan untuk bertemu dengan semua tipe orang yang berbeda. Apakah dia pikir dia begitu mudah dibodohi, seperti pendatang baru? Apa yang dia katakan tentang Tang Ning menjadi model yang sulit? Fotografer hanya ingin mencari alasan untuk marah padanya. Long Jie, ambilkan bajuku. Tang Ning, Long Jie sedikit ragu. Tang Ning meraih pakaiannya dan menatap Long Jie dengan senyum meyakinkan. Cuaca sudah sangat dingin, jika mereka terus berdebat, mereka hanya akan berdiri di sini menderita lebih banyak cambukan angin. Mobil Moting diparkir tidak terlalu jauh. Melihat mereka berdebat, dia segera menelepon Long Jie. Sementara Tang Ning berganti pakaian, Long Jie dengan cepat bergegas mencari Moting dan naik ke mobilnya. Apa yang terjadi?
Long Jie menjelaskan seluruh situasi secara detail dengan ekspresi khawatir. Sementara dia berada di sana, dia melontarkan beberapa kata yang bagus untuk An Zihao. Kalau bos besar melampiaskan kemarahannya pada semua orang, An Zihao sebenarnya adalah manajer yang cukup baik. Dia bangun pagi-pagi untuk melihat lokasi. Katakan pada Tang Ning aku tidak ingin dia melakukan syuting. Long Jie keluar dari mobil dan menyampaikan pesan Mo Ting ke Tang Ning. Tapi Tang Ning membuat Long Jie menjawab atas namanya, apakah kamu ingin aku melarikan diri dengan tidak bertanggung jawab? Dia seorang model, dia harus mengikuti pengaturan, itu masuk akal. Jika dia lari seperti ini, dia tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Meskipun dia tahu seseorang melakukan semua ini di belakang layar untuk mengacaukannya, dia masih harus mengertakkan gigi dan melanjutkan. Yang terpenting, hanya karena Mo Ting ada di sini dan dia bisa menikmati kehangatannya, bukan berarti dia punya alasan untuk lari dari tanggung jawabnya. Bagaimana jika dia tidak pernah memiliki Mo Ting di sisinya? Setelah menerima balasannya, Mo Ting memberi Tang Ning panggilan telepon, kamu bisa melanjutkan pemotretan, tapi setelah semua ini selesai, tim fotografi harus menunggu untuk menganggur. Mo Ting marah, Tang Ning tahu dari nada suaranya. Baginya, dia tidak pernah berbicara kasar, namun, bagi orang lain, dia adalah Mo Ting yang diketahui semua orang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Tang Ning meletakkan teleponnya. Pada saat ini, An Zihao yang berdiri di belakang melihat ide penelepon adalah 0819. Jadi, di telepon Tang Ning, pria ini adalah angka 4 digit sederhana. Tentu saja, dia tidak tahu, 0819 adalah ulang tahun pernikahan Tang Ning dan Mo Ting. Apa dia khawatir? Sangat khawatir, Tang Ning mengangguk sambil tersenyum tak berdaya, aku benar-benar berharap dia tidak ada di dekat sini. Atau, setelah aku berganti pakaian dan keluar dari sini, aku khawatir dia akan sangat marah sehingga dia akan membunuh semua orang. Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak keluar untuk melindungimu? Seorang Zihao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah cukup melindungiku. Ini karirku sendiri, aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Seorang Zihao tidak lagi berbicara. Sepertinya dia benar-benar meremehkan Tang Ning dan suaminya. Sejak dia bertemu Tang Ning, dia hanya tahu dia adalah wanita yang sangat disiplin yang berpikiran maju dan ambisius sambil mempertahankan garis bawah. Dia tidak pernah memulai serangan, tapi dia tidak lemah dan tidak berguna, bahkan, setiap gerakannya mematikan dan penuh dendam. Tapi, dia menyadari fakta lain tentangnya, dia sangat bersih dalam pendekatannya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tampaknya asumsi publik tentang dirinya salah. Karena kamu telah membuat keputusan. Kurasa aku tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanmu. An Zihao tersenyum. Keluar, aku harus ganti baju. An Zihao mengangguk saat dia meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, Tang Ning mengumpulkan keberaniannya dan mengenakan gaun tanpa lengan berwarna sampahnya. Itu dingin, sangat dingin sehingga dia bisa merasakannya menembus tulangnya. Tapi, Tang Ning masih melangkah keluar ruangan dengan gaun itu dan berjalan melintasi danau beku tanpa alas kaki sesuai instruksi fotografer. Fotografer mencibir dari belakang kamera. Dia ingin melihat, dalam kondisi yang keras ini, apakah Tang Ning akan mampu bertahan selama 5 menit. Bab 147, saya tidak pernah mengemis orang lain. Angin menderu saat bertiup melewati dedaunan yang bergemerisik, membawa serpihan salju. Saat angin menerpa wajah seseorang, itu meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Fotografer itu memegang cangkirnya saat asistennya dan anggota staf lainnya berkerumun ke botol air panas. Sepertinya, semua orang ada di sana untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, setiap kali seorang fotografer memberi pelajaran kepada seorang model, mereka dijamin akan mendapatkan pertunjukan yang bagus. Sebelum syuting, Tang Ning menundukkan kepalanya dan membisikkan sesuatu ke telinga An Zihao. Setelah itu, dengan bantuan Long Jie, dia berjalan ke posisi yang ditentukan. Long Jie menatap es di bawah kaki mereka, ekspresi wajahnya berubah. Es di danau ini tidak cukup tebal. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, akhirnya akan retak. Setelah mendengar teriakan Long Jie, fotografer itu balas berteriak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu ingin memotret maka tembak, jika tidak, pergilah. Kamu, Long Jie menunjuk ke arah fotografer. Api di dadanya akan segera keluar. Biarkan saja,
Tang Ning tetap tenang saat dia meyakinkan Long Jie untuk tenang. Namun, tidak ada yang memperhatikan aura gelap yang melintas di matanya. Tapi, kamu dalam bahaya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Melihat Tang Ning berkompromi, sudut bibir fotografer itu melengkung mengejek. Setidaknya dia tahu tempatnya dan tahu dia tidak bisa menyinggung fotografer. Setelah berjalan-jalan dan bertingkah seperti supermodel, dia ingin dia menyadari bahwa sebenarnya dia bukan apa-apa. Oke Tang Ning, bersiaplah, kita akan memfilmkan rekaman panjang terlebih dahulu. An Zihao mencengkeram ponselnya dengan satu tangan sambil memelototi fotografer. Disinilah dia, berdiri dengan nyaman di atas tanah mengambil foto, sementara Tang Ning berdiri tanpa alas kaki di danau yang membeku. Fotografer apa yang melakukan ini? An Zihao mulai gemetar karena marah saat dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia perlahan menemukan dirinya melangkah ke arah fotografer dan berseru, kami tidak akan syuting lagi. Manajer An, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Fotografer segera menoleh dan menanyai An Zihao. Kamu harus jelas. Jika Tang Ning akan pergi sekarang, apakah dia masih ingin mempertahankan reputasi profesionalnya? Dia hanya berdiri di atas es, aku bahkan belum memintanya untuk melompat. Kamu berencana membuatnya melompat. Apa? Bukankah melompat merupakan pose fotografi yang umum? Fotografer meletakkan kameranya dan memberi mereka senyum sombong. Esnya akan pecah. Bukankah itu berarti belum retak? Mendengar ini, Tang Ning tiba-tiba mengangkat kakinya dan berkata kepada Long Jie, Long Jie, ambil baju dan sepatuku. Long Jie segera menjawab saat dia pergi ke ruang ganti untuk mengambil pakaian Tang Ning. Namun, seseorang telah merendam pakaian Tang Ning dan sekarang membeku di dalam es. Sebelum pakaiannya tiba, Tang Ning sudah turun dari es dengan kepala terangkat tinggi, dia benar-benar mengabaikan fotografer. Tang Ning, apakah kamu masih ingin menjadi model? Apakah kamu menyerah pada karirmu? Melihat Tang Ning benar-benar berniat untuk keluar, fotografer itu tiba-tiba panik. Dia awalnya memilih Tang Ning karena dia tahu pemotretan her vision sangat penting untuk kemajuan kariernya. Jadi, dia yakin bahwa dia akan bertahan. Tapi, siapa sangka, Tang Ning bertahan sedikit tetapi tidak akan membabi buta menanggung semuanya. Setelah menjauh dari danau, Tang Ning mendekati para staf. Meski hanya mengenakan gaun tipis, dagunya terangkat tinggi, dia tidak mengaku kalah. Apakah saya yang menyerah pada karir saya, atau Anda? Tang Ning menerima telepon dari tangan An Zihao dan menunjukkan kepada fotografer rekaman semua yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu siapa yang membayarmu untuk melakukan ini, dan aku tidak peduli, tapi, jika video ini bocor, bukankah menurutmu seluruh timmu akan dikirim berkemas dari industri? Kami tidak melakukan kesalahan apapun, kata fotografer itu dengan marah. Ayo posting dan dapatkan pendapat semua orang. Tang Ning, apakah kamu sudah membalik peran? Kamulah yang meminta kami untuk kesempatan ini, bukan sebaliknya. Saya tidak pernah memohon kepada orang lain, saya hanya bergantung pada diri saya sendiri. Setelah berbicara, Tang Ning menoleh untuk melihat Long Jie. Namun, Long Jie mengeluh dengan marah, pakaianmu membeku, tidak mungkin dipakai. An Zihao melepas jaketnya. Tepat ketika dia hendak meletakkannya di pundak Tang Ning, dia menoleh untuk melihat ke arah fotografer, wajahnya bergantian antara hijau dan merah. Dengan bertelanjang kaki, dia mendekatinya, saya tidak menyinggung Anda di masa lalu, saya juga tidak melakukan sesuatu terhadap Anda baru-baru ini. Haruskah Anda menjadi ekstrim ini? Bagaimana saya tahu tentang semua ini? Kamu tidak tahu. Tang Ning menatapnya dengan tatapan dingin, begitu dingin, membuat semua orang merinding. Mungkin karena dia panik, dia menjawab dengan memberi Tang Ning dorongan sebelum menjawab dengan arogan, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya model lama, apakah kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Biarkan aku memberitahumu Tang Ning, karena sikapmu. Mendengar ini, tidak hanya Tang Ning, tetapi juga An Zihao dan Long Jie sangat marah. Tapi, Long Jie tidak lupa, hal terpenting yang ada adalah menemukan sesuatu yang hangat untuk Tang Ning terlebih dahulu. Tepat ketika An Zihao hendak menarik Tang Ning ke belakangnya dan memberi pelajaran kepada fotografer itu, sebuah jaket hitam tiba-tiba mendarat di atas bahu Tang Ning. Semua orang melihat pria yang muncul entah dari mana karena terkejut. Itu adalah Mo Ting. CEO Hairui Entertainment, Mo Ting. Mobilnya berhenti tepat di belakang mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikan kapan dia tiba. Itu benar-benar Mo Ting. Semua orang mengira mereka melihat sesuatu,
termasuk An Zihao. Adapun Long Jie, sekarang dia tahu sang pahlawan telah tiba, dia melepas sepatunya dan memberikannya kepada Tang Ning sebelum menemukan tempat untuk duduk dan menonton pertunjukan. Seluruh set dalam keadaan shock. Tidak ada yang mengerti mengapa Mo Ting muncul di tempat seperti ini. Mo, Presiden Mo. Fotografer itu terperangah ketika dia mencoba memastikan identitas pria di depannya. Namun, Mo Ting mengabaikannya. Dia tidak hanya membungkus Tang Ning dengan jaketnya, dia bahkan melepas syalnya dan melilitkannya dengan erat di leher dan wajahnya. An Zihao melihat dari samping dan tiba-tiba mengerti segalanya. Sosok ini, sosok yang dikenalnya. Ini adalah sosok yang dia ikuti sebelumnya, pria Tang Ning. Pria yang sangat disembunyikan Tang Ning adalah CEO dari Hairui Entertainment, Mo Ting. Seorang Zihao tidak kalah terkejutnya dengan para staf. Dia tidak pernah menyangka Tang Ning memiliki latar belakang seperti ini. Siapa yang bisa menebak dia memiliki perisai kekuatan ini? Seorang model, yang telah melalui begitu banyak fitnah ternyata adalah CEO dari wanita Hairui. An Zihao perlahan menjadi tenang saat dia menyadari, ini sesuai dengan karakter Tang Ning. Dia tidak suka bergantung pada orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dia suka mengambil satu langkah pada satu waktu. Ini pasti mengapa dia menyembunyikan hubungannya dengan Mo Ting. Lagi pula, jika hubungan mereka terungkap, dia tidak lagi diberi label, Tang Ning si model, tapi, pacar Mo Ting. Tapi, apakah Mo Ting hanya mempermainkannya? Atau apakah dia benar-benar serius? Bab 148, apakah mereka mengharapkan dia membiarkan mereka pergi? Dari saat Mo Ting muncul, sang fotografer dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, kegembiraan ini perlahan berubah menjadi ketakutan. Menilai dari pemandangan di depan mereka, sepertinya Tang Ning dan Mo Ting tidak memiliki hubungan yang sederhana. Jika ini masalahnya, maka dari tindakannya barusan, Mo Ting punya cukup alasan untuk membunuhnya jutaan kali. Aku merasa jauh lebih baik, Tang Ning memberitahu Mo Ting yang panik saat dia merasa lebih hangat. Terima kasih, Presiden Mo. Melihat sedikit warna telah kembali ke pipi Tang Ning, Mo Ting akhirnya mundur selangkah sambil berkata, aku lewat dan melihatmu melakukan pemotretan. Bagaimana mungkin kamu berdiri tanpa alas kaki di danau beku dalam cuaca dingin seperti itu? Petik 2. Tang Ning menatapnya dengan tatapan kosong sebelum menyadari dia ingin membuat mereka membayar. Jadi, dia tersenyum, ini adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh seorang model. Betulkah? Mo Ting bertanya pada Tang Ning dengan makna yang lebih dalam. Dia kemudian berbalik untuk melihat fotografer dan berkata dengan tenang, jenis adegan apa yang kamu coba buat? Karena aku punya waktu luang dan telah bertemu dengan Tang Ning, sebaiknya aku tinggal dan mengunjunginya. Ekspresi fotografer menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka Mo Ting dan Tang Ning begitu akrab satu sama lain. Mengapa kamu melihat ke bawah? Kamu tidak seperti ini beberapa saat yang lalu ketika kamu sedang berbicara dengan Tang Ning. Mo Ting bertanya dengan suara yang dalam, apa? Apakah kamu takut? Kamu tidak mengenal Tang Ning dan aku saling kenal secara pribadi. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sang fotografer merasa lidahnya seperti membeku, tidak ada kata-katanya yang keluar dengan lengkap. Apakah itu sebabnya kamu pikir kamu diizinkan untuk menggertak Tang Ning? Suara Mo Ting meningkat dengan nada dingin dan kuat. Apa yang kamu potret? Yang kulihat hanyalah Tang Ning dalam gaun musim panas, bertelanjang kaki di danau beku. Presiden Mo, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya tidak tahu, sang fotografer dengan putus asa berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan pria sombong tadi, dia seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Kalau begitu mari kita lanjutkan syutingnya. Mo Ting tiba-tiba berseru sebelum menoleh untuk melihat Long Jie. Long Jie segera menanggapi dengan membawa dua kursi dan menempatkannya di belakang Tang Ning dan Mo Ting agar mereka bisa duduk. Sudah lama sejak saya menyaksikan pemotretan di luar ruangan seperti ini. Ayo, lanjutkan. Petik 2. Fotografer melirik Tang Ning sekilas. Dia ingin memberitahu Mo Ting, Tang Ning telah memutuskan untuk keluar dan sebelum dia tiba, mereka benar-benar tercabik-cabik oleh masalah ini. Namun, saat ini, Mo Ting menambahkan, saya sangat menikmati menonton para fotografer berdemonstrasi. Dengan ini, ekspresi semua orang tampak gelisah. Mereka semua tahu fotografer itu akan menerima balasannya. Wajah sang fotografer menjadi pucat. Bahkan Tang Ning tidak takut dingin, bagaimana mungkin seorang pria takut? Kata-kata Mo Ting tumpul dan nadanya dingin.
Tidak mungkin membalas dendam padanya. Tidak, hanya itu, jelas untuk diceritakan, saat dia mengucapkan kata-kata ini dia sedang menahan amarahnya. Semua orang tahu, Mo Ting ada di sini untuk mendukung Tang Ning. Fotografer sangat menyadari situasinya, terutama karena orang yang dia hadapi adalah CEO Hairui. Jika dia mencoba membalas, maka dia mungkin harus menghadapi pengangguran. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah setuju. Semua orang menyaksikan fotografer menanggalkan pakaiannya, hanya menyisakan sepasang celana pendek, dia terlalu takut untuk memakai topi. Di antara angin yang menderu-deru, dia melangkah ke danau yang sedingin es. Namun, sesaat kemudian, sang fotografer begitu kedinginan, dia ingin berlari kembali ke darat. Saat ini, Mo Ting memperingatkan, foto itu belum diambil. Fotografer membeku di tempat. Meski telapak kakinya kesakitan, dia tidak berani berbalik. Saat ini, Mo Ting tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang berani memandangnya, tetapi mendengar pertanyaannya saja sudah cukup untuk menakuti semua orang, siapa yang membasahi pakaian Tang Ning. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan saat para stylist saling memandang. Pada akhirnya, mereka semua menunjuk satu orang sebagai pelakunya. Seorang wanita bergaya di usia awal 30-an, menunduk ketakutan. Tapi, Mo Ting tidak berniat melepaskannya saat dia memerintahkan, jika kau punya air di tanganmu, tuangkan padanya sekarang juga, kalau tidak. Siapapun yang menindas atau mencemooh Tang Ning, apakah mereka berharap dia membiarkan mereka pergi? Jika dia tidak melihat Tang Ning dipermalukan dengan matanya sendiri, dia mungkin membiarkan Tang Ning menanggungnya sendiri. Karena dia menyaksikannya kali ini, dia akan menangani mereka secara efektif. Staf bergerak dengan ragu-ragu, tetapi karena mereka tidak ingin membuat marah Hairui, mereka tidak punya pilihan selain mendekati stylist satu persatu dan mengosongkan cangkir berisi air panas di tangan mereka ke wanita itu. Maaf, kami tidak punya pilihan. Maaf. Mata wanita itu memerah, tapi dia terlalu takut untuk menangis. Sementara itu, sang fotografer merasa sangat tidak nyaman karena menahan hawa dingin begitu lama. Dia awalnya bermaksud melompat sedikit untuk menghangatkan tubuhnya, tapi, yang dia dengar hanyalah, caca, yang keras saat retakan membelah es dan dia langsung jatuh ke dalam air sedingin es. Pada saat itu, dia sangat kedinginan sehingga dia merasa seperti akan pingsan. Staf dengan panik menariknya keluar dari air dan membungkusnya dengan jaket bawah. Namun, dia masih sangat kedinginan sehingga sebagian tubuhnya berubah menjadi ungu. Dari sekarang, melihat sang fotografer menderita, Mo Ting akhirnya merasa puas. Dia berdiri dan menyatakan, saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya benci orang yang menggunakan metode kotor. Beraninya seorang fotografer biasa mencoba menimbulkan keributan. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan itu? Publikasi manapun yang berani mempekerjakan kalian, aku akan membuat mereka tutup. Juga, aku hanya kebetulan melihat kejadian ini hari ini. Tang Ning adalah teman yang akrab denganku, aku tidak ingin mendengar desas-desus aneh. Kalian semua sebaiknya menjaga mulutmu. Setelah berbicara, Mo Ting membantu Tang Ning berdiri dan mengambil satu pandangan terakhir pada staf. Dia memelototi mereka dengan mengancam sampai mereka dengan rasa bersalah memalingkan muka sebelum dia berbalik dan pergi bersama Tang Ning. An Zihao mengikuti di belakang Long Jie saat dia mengikuti di belakang Tang Ning dan Mo Ting. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat tubuh sang fotografer berubah warna menjadi ungu, staf segera memanggil ambulans. Fotografer mengamati punggung ketiganya saat mereka berjalan menjauh, dia terdiam. Dia sangat menyesal dia ingin mati. Dia tidak pernah menyangka Mo Ting persis seperti yang digambarkan orang tentang dirinya. Dia bisa menghancurkan seseorang secepat guntur dan kilat, tanpa ragu-ragu. Li Dani, kamu benar-benar mengacaukanku selama ini. Fotografer memikirkan kata-kata ini saat dia pingsan. Tang Ning memiliki dukungan yang sangat kuat, bagaimana Anda bisa membuat saya melakukan hal seperti itu dengan sembrono? Dalam perjalanan kembali ke hotel, An Zihao menyetir saat Tang Ning dan Mo Ting duduk di belakang. An Zihao mengintip Mo Ting melalui kaca spion. Di dalam dia berpikir, pria saat itu memang CEO Hairui yang cepat dan tegas, tidak diragukan lagi. Dia tidak pernah membayangkan, secara pribadi, hubungan Mo Ting dan Tang Ning seperti ini. Bab 149, ditampar di wajah oleh Tang Ning lagi. Keganasan dalam ekspresi Mo Ting telah lama menghilang, yang tersisa hanyalah kekhawatiran dan ketidakberdayaan.
Dia membungkus kaki Tang Ning dengan pakaian yang dia lepaskan dari tubuhnya sendiri dan menggosokkan kedua tangannya di antara tangannya sampai ekstremitasnya menghangat. Baru kemudian dia dengan lembut melepaskan kakinya dan menatapnya dengan sedih. Aku baik-baik saja, kata Tang Ning dengan cepat. Takut Mo Ting tidak akan mempercayainya, dia menekankan, sungguh. Melihat Mo Ting tetap diam, dia terus menjelaskan, aku adalah model kelas A. Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa aku tidak mudah dihadapi. Aku sampai di tempatku hari ini, bukan karena toleransiku. Aku tahu apa yang saya lakukan, jadi bisakah kamu tidak terlalu khawatir? Mo Ting tetap diam saat dia mengalihkan perhatiannya ke An Zihao yang saat ini sedang menilai dia melalui kaca spion. Seorang Zihao harus mengakui, dari semua orang yang pernah dia temui dalam hidupnya, tidak ada pria yang memiliki tatapan tajam seperti milik Mo Ting. Saat menghadapi Tang Ning dia bisa bersikap lembut, tetapi saat menghadapi orang lain, dia harus mendominasi seperti seorang raja. Pria ini adalah pria tersembunyi Tang Ning. Sampai saat ini, An Zihao masih sulit dipercaya. Aku akan menelepon Her Vision dan memberitahu mereka untuk mengirim tim fotografi baru, kata An Zihao dengan cepat. Kami akan menggunakan tim fotografi kami sendiri, saya akan membayarnya. Visinya hanya memiliki satu tim fotografi ini dan kami sudah mengeliminasi mereka, kata Mo Ting dingin. Aku ingat Cheng Tian memiliki tim fotografi bernama Fearless. Meskipun mereka bekerja untuk Cheng Tian, dalam beberapa tahun terakhir, mereka hanya mengikuti Li Dani dan Hua Yuan berkeliling. Departemen internal telah menganggapnya sebagai fakta bahwa mereka adalah tim fotografi pribadi mereka sendiri, jelas An Zihao. Dari apa yang dia kumpulkan, apakah Mo Ting ingin memperebutkan tim fotografi dengan Li Dani dan Hua Yuan? Terlepas dari itu, Presiden Mo, Cheng Tian adalah perusahaan orang lain, bagaimana Anda bisa tahu lebih banyak tentang perusahaan daripada stafnya? Hubungi mereka, suara Mo Ting terdengar dingin, jika seseorang punya nyali untuk merencanakan secara diam-diam, maka mereka harus memahami konsekuensinya. Seorang Zihao membeku. Apakah Mo Ting sudah tahu siapa pelaku di balik fotografer itu? Terlepas dari itu, kata-kata Mo Ting mengingatkan An Zihao, sekarang setelah Tang Ning bergabung dengan Cheng Tian dan merupakan orang yang mereka dukung dan latih, dia secara alami pantas mendapatkan sumber daya terbaik. Selain itu, dari apa yang dia tahu, Li Dani tidak memiliki pekerjaan aktif. Dengan kata lain, tim fotografi sedang istirahat. Karena itu milik Cheng Tian, lalu mengapa mereka tidak bisa menggunakannya? Tang Ning merasa sedikit tidak berdaya karena Mo Ting lebih suka berbicara dengan An Zihao daripada menoleh dan menatapnya. Dia tahu Mo Ting marah, tapi karena ada orang lain di dalam mobil, dia tidak banyak bicara. Tidak sampai mereka kembali ke Hotel Dinasti, dia akhirnya mendekati Mo Ting dari belakang dan memeluknya untuk memberikan penjelasannya. Namun, setelah menerima panggilan telepon dari Lu Ce, Mo Ting mengambil jaket, meninggalkan catatan di atas meja dan pergi untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. An Zihao dan Long Jie kembali ke hotel di seberang. Saat mereka mendekati kamar mereka, langkah kaki An Zihao menjadi tidak rata, sepertinya dia ragu tentang sesuatu. Melihat tindakan An Zihao, Long Jie hanya bisa terkekeh sebelum meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat alis ke arahnya. Jika ada sesuatu yang membuatmu penasaran, maka tanyakan. Aku ingin tahu apakah Presiden Mo sudah menikah. Apakah dia serius dengan Tang Ning atau dia hanya bermain-main? Dia sudah menikah, jawab Long Jie dengan santai. Lalu bagaimana Tang Ning bisa terus bersamanya? Jika kamu ingin tahu, maka dengarkan aku baik-baik. Orang yang dinikahinya adalah Tang Ning. Mereka adalah suami dan istri, Long Jie memutar matanya. Ketika saya pertama kali mengetahuinya, saya bahkan lebih terkejut daripada Anda. Saya bahkan berpikir pada satu titik, untuk membalas mantan pacarnya yang brengsek, dia telah menikahi dirinya sendiri dengan seorang bajingan tua. Baru kemudian saya mengetahui Tang Ning telah menikah dengan bos besar. Namun, Tang Ning tidak ingin mengungkapkan hubungan mereka. Saat ini, mereka memiliki status pernikahan yang tersembunyi. Setelah mendengar jawaban Long Jie, An Zihao tertawa kecil. Berapa banyak lagi yang disembunyikan Tang Ning darinya? Seorang Zihao, tidak mudah bagi Tang Ning untuk sampai ke tempatnya sekarang, dia bergantung pada kemampuannya sendiri. Meskipun dia adalah istri dari bos besar, dia masih seorang model profesional. Jadi, kuharap kamu bisa merawat Tang Ning sama seperti yang kau lakukan sebelumnya. Seorang Zihao melirik Long Jie.
Dia menyadari dia memiliki pemahaman yang mendalam untuk Tang Ning. Rahasia ini akan kubawa ke liang kubur. An Zihao tidak bermaksud untuk memperlakukan Tang Ning secara berbeda. Jika Tang Ning adalah seseorang yang menginginkan kesuksesan dan keuntungan yang cepat, ada banyak hal yang bisa dia lakukan, dia tidak perlu membuang waktu untuk bertarung seperti ini. Namun pada kenyataannya, Tang Ning adalah Tang Ning. Bahkan jika dia menikah dengan Mo Ting, dia masih memiliki aura miliknya sendiri. Namun, dia tidak bisa menyangkal, Mo Ting adalah Tang Ning. Ini dia, mengira pria di belakang Tang Ning hidup darinya. Pada akhirnya, ternyata dia menikah dengan pria paling berkuasa di industri hiburan. Tentu saja, sulit dipercaya. An Zihao merasa wajahnya bengkak karena tamparan wajah Tang Ning. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya wajahnya ditampar oleh Tang Ning. Karena insiden dengan tim fotografi, pemotretan Her Vision untuk sementara ditunda. Tang Ning tidak tahu apa yang Mo Ting katakan pada penglihatannya, tapi setidaknya, kabar belum menyebar kembali ke Beijing tentang Mo Ting berurusan dengan fotografer, bahkan tidak ada sepatah kata pun yang bocor. Ini sesuai dengan prinsip Mo Ting, jika dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tang Ning dengan lembut menghela nafas sambil terus menunggu Mo Ting. Tidak sampai larut malam, Mo Ting akhirnya kembali ke hotel. Melihat Tang Ning berdiri di balkon berangin dengan pakaian tipis, dia segera mengambil selimut dan berjalan keluar untuk membungkusnya dengan erat. Apakah kamu berencana membunuhku dengan amarah? Hah? Tang Ning dengan lembut tertawa sambil menjawab, tidak ada yang ingin membuatmu marah, kamu melakukan ini pada dirimu sendiri. Mo Ting memberinya pandangan yang sedikit berkecil hati saat Tang Ning memanfaatkan situasi untuk memegang tangannya dan menjelaskan dengan serius. Kamu tahu aku membutuhkanmu lebih dari siapapun. Itu karena aku membutuhkanmu sehingga aku tidak ingin kamu membantuku masuk cara ini. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi tidak mungkin bagiku untuk melihatmu menderita dan berpangku tangan. Jika itu kamu, apakah kamu bisa melihatku diintimidasi? Tang Ning melihat ke bawah dan berpikir sebentar sebelum menjawab, aku juga tidak akan bisa melakukannya. Tapi, Mo Ting yang kukenal tidak akan membiarkan orang lain menggertaknya. Jika hari itu benar-benar datang, kamu tidak akan mau melihatmu dalam keadaan tak berdaya seperti itu. Jadi, aku tidak akan muncul di depanmu, karena itu adalah harga dirimu. Mo Ting tertegun, apa yang dikatakan Tang Ning adalah kebenaran. Namun, aku akan mengingat semua orang yang telah menindasmu dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membuat mereka membayar. Bahkan jika kita harus binasa bersama, aku tidak akan membiarkan mereka menjadi lebih baik daripada Anda. Mendengar kata-kata yang kuat ini, wajah tampan Mo Ting akhirnya melunak saat dia menarik Tang Ning ke dalam pelukannya. Jika yang kamu inginkan hanyalah agar aku tidak mengganggumu, maka kamu telah berhasil meyakinkanku. Namun, harus kuakui, melihatmu memberi pelajaran pada fotografer hari ini, sangat memuaskan, Tang Ning memuji dengan nada serius. Dia kemudian meletakkan wajahnya di dada Mo Ting, Ting, tunggu aku sebentar lagi. Mo Ting mempererat pelukannya sambil berbisik di telinga Tang Ning, bukankah aku selalu menunggumu? Bab 150, hancurkan mereka yang menghalangi. Seorang Zihao menunggu panggilan telepon dari Lan Si setelah memutuskan untuk menggunakan tim fotografi Cheng Tian. Sementara itu, dia juga mendapatkan dukungan dan bantuan dari Her Vision untuk segera menyelesaikan pemotretan sampul bulan November. Berbicara secara logis, fakta bahwa orang-orang Her Vision telah menyebabkan keributan dengan seorang model, adalah normal jika berita menyebar dengan cepat. Tapi, editor Lin dan An Zihao saling pengertian. Dengan keterlibatan Mo Ting, penglihatannya hanya bisa mendengarkan pengaturan An Zihao. Belum lagi, semuanya dimulai karena fotografer Her Vision sengaja mengotak-atik Tang Ning. Malamnya, panggilan telepon Lan Si akhirnya masuk. Tetapi hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah pertanyaan untuk An Zihao, mengapa Anda memutuskan untuk menggunakan tim fotografi perusahaan tanpa terlebih dahulu berdiskusi dengan saya? Seorang Zihao tertegun sejenak saat senyum di wajahnya menghilang. Dia menjawab dengan nada yang sangat serius, karena Tang Ning ditempatkan pada posisi yang sulit oleh penglihatannya dan memiliki perbedaan pendapat yang besar dengan sang fotografer. Zihao, kamu tahu bahwa Fairless selalu digunakan oleh Li Dani. Apa kamu tahu betapa canggungnya aku ketika Li Dani datang menanyaiku tentang ini? Tanya Lan Si saat dia mencoba menekan amarahnya. Karena ini mendesak, saya pikir. Tidak peduli seberapa mendesaknya itu,
perusahaan masih memiliki aturan dan prosedurnya. Saya akan melepaskannya kali ini, tetapi saya tidak ingin itu terjadi lagi, Lan Si memperingatkan dengan nada serius. An Zihao terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berkata, Lan Si, tiba-tiba aku merasa seperti tidak. Mungkin karena Lan Si menyadari dia terlalu kasar, dia dengan cepat menambahkan, jika kamu berada di posisiku, kamu akan tahu betapa sulitnya hal itu. Seorang Zihao mencibir tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi, dia bisa merasakan bahwa Lan Si jelas telah berubah. Malam itu, dia tidak tidur saat menyelidiki hubungan Tang Ning dan Mo Ting serta perjalanan Tang Ning hingga saat ini. Dia menemukan perubahan Tang Ning dimulai dari pertunjukan Crown Star Jewelry. Faktanya, sejak saat itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Mo Ting sedikit banyak melibatkan dirinya dalam karir Tang Ning. Pertama kali di Crown Star Show ketika identitas Tang Ning terungkap, yang kedua di Bright Night Gala, saat mereka berfoto bersama, yang ketiga adalah ketika Han Ruoxue mencoba menjebak Tang Ning karena menciptakan hype dengan Mo Ting dan Hai Rui melangkah keluar untuk menamparkan wajahnya. Lalu ada saat ketika direktur artis Hai Rui mendukung Tang Ning selama skandal panjat ranjang, dan daftarnya berlanjut. Namun, disinilah dia, berpikir Mo Ting tidak peduli tentang Tang Ning. Sebenarnya, Mo Ting telah melakukan lebih dari cukup di balik layar. Melihat kembali bagaimana Tang Ning bergabung dengan Cheng Tian, dia menyadari, ketika Lan Si pertama kali mengetahui bahwa Tang Ning bergabung dengan Creative Century, dia tidak bertahan. Setelah itu, dia hanya menginginkan Tang Ning karena dia ingin mengecewakan Yang Jing dan Luo Hao. Sekarang tidak ada orang di sekitar yang mengancam otoritasnya, dia mulai takut dan waspada terhadap Tang Ning. Adapun untuk membawanya kembali ke agensi, itu hanya karena dia membutuhkan seseorang untuk menjaga Luo Hao. Dia sudah bertarung berdampingan dengan Lan Si selama bertahun-tahun. Meskipun dia tahu tidak mudah bagi seorang wanita untuk memikul agensi hiburan sebesar itu di pundaknya, diperlakukan sebagai bidak catur bukanlah perasaan yang bisa dinikmati siapapun. Hari ini, dia hanya menggunakan tim fotografi. Jika dia melakukan sesuatu yang lebih serius, bagaimana reaksi Lan Si? Dia tidak bisa membayangkan. Keesokan paginya, An Zihao hendak menjemput tim fotografi dan general manager Her Vision dari bandara. Namun, Mo Ting menginstruksikan Long Jie untuk menyuruhnya menunggu di lobi hotel. Seorang Zihao duduk di dalam lobi megah yang megah. Tidak lama kemudian, Mo Ting muncul mengenakan jas hujan hitam dan duduk di hadapannya. An Zihao tidak tahu niat Mo Ting, jadi dia menunggu dengan sabar sampai Mo Ting berbicara. Setelah melepas sarung tangan kulitnya, Mo Ting bersandar di sofa, kehadirannya yang kuat tak tertandingi. Saya yakin Anda sudah mengetahui hubungan antara Tang Ning dan saya. Tapi, sekarang saatnya bagi Anda untuk membuat keputusan. Aku tidak begitu mengerti. Kamu tidak mengerti. Mo Ting menatap matanya saat dia berbicara dengan nada dingin. Cheng Tian hanyalah batu loncatan untuk Tang Ning. Adapun bagaimana Lan Si memandang Tang Ning, saya pikir Anda tahu. Mo Ting ingin An Zihao memilih antara Lan Si dan Tang Ning. Jika dia memilih untuk mendukung Tang Ning, hubungannya dengan Lan Si pada akhirnya akan berakhir. Lagi pula, begitu hati seorang manajer tidak lagi berada pada agensinya, mereka akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar bagi agensi tersebut. Yang terpenting, An Zihao bukanlah Long Jie. Di antara laki-laki, mereka saling memahami, jadi Mo Ting harus ekstra hati-hati. Namun, meskipun Lan Si bukan lagi Lan Si yang sama, dia masih berhutang budi padanya. Jadi, sulit bagi An Zihao untuk tiba-tiba mengkhianati Lan Si, beri aku waktu untuk memikirkannya. Terserah kamu. Mo Ting tahu, semakin An Zihao ragu, semakin besar keyakinannya pada Lan Si dan, pada akhirnya, semakin dia kecewa. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Mo Ting melemparkan pertanyaan kembali padanya. Seorang Zihao tidak bisa menahan senyum, Tang Ning selalu menjadi yang paling aktif. Apapun yang terjadi, prioritas terbesar An Zihao adalah menjadikan Tang Ning sebagai supermodel. Adapun konfliknya dengan Lan Si, sudah diselesaikan untuk saat ini. Jadi, pada akhirnya, pemotretan Her Vision relatif berhasil. Satu-satunya masalah adalah, Li Dani terus menanyai Lan Si berulang kali. Presiden Lan, Tang Ning meminjam tim saya, bagaimana dia berniat membayar saya kembali? Dani, kamu harus tahu tim ini milik seluruh agensi. Jadi, tidak ada salahnya. An Zihao menggunakannya, jelas Lan Si. Baik, Li Dani mencibir saat dia meninggalkan kantor dengan kesal.
Dia sudah tahu apa yang terjadi dengan fotografer Hervision, namun, pria itu terlalu takut untuk menyebutkan apapun tentang Mo Ting. Jadi, Li Dani berasumsi bahwa Tang Ning hanya memutuskan untuk mengganti tim fotografi. Tapi, bagaimana hasil syutingnya? Dia tidak akan mengaku kalah sampai majalah itu benar-benar diterbitkan dan didistribusikan. Seorang Zihao kira-kira bisa menebak seperti apa ekspresi Li Dani. Tetapi saat ini, dia memiliki sesuatu untuk dipelajari dari Tang Ning, itu untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah perjalanan Moskow selesai, Tang Ning dijadwalkan untuk memfilmkan iklan untuk merek perhiasan terkenal. Tang Ning sangat menantikan pekerjaan ini. Namun, pada malam sebelum kembali ke rumah, An Zihao mengetahui bahwa Tang Ning hanya mendukung seri cincin kawin, sedangkan Li Dani telah mengamankan peran juru bicara internasional. Sepertinya, Li Dani menggunakan ini sebagai sarana untuk memberitahu Tang Ning, seperti inilah model internasional dan inilah yang Anda sebut model A-grade. Seorang Zihao awalnya bermaksud menolak dukungan perhiasan, tetapi Tang Ning dengan cepat mengatakan kepadanya, terimalah. Tapi, ini jelas mengumumkan kepada dunia bahwa Tang Ning berada di bawah Li Dani, dan tidak hanya itu, jarak mereka tidak kecil. An Zihao melihat ke belakang ke arah Mo Ting, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Tapi, Mo Ting bertindak seperti biasa dan mendukungnya. Mengapa? Karena dia punya rencana. Zihao, aku tidak lagi memiliki energi untuk bertarung dengannya. Aku hanya ingin menantang diriku sendiri. Plus, sejujurnya aku menyukai merek perhiasan ini. Tang Ning tidak tahu apa yang direncanakan Mo Ting, dia hanya ingin mengungkapkan pemikirannya dengan serius kepada seorang Zihao. Suka, bagus kalau kamu menyukainya. Mo Ting berpikir tanpa mengungkapkan apapun.